Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami untuk mata kuliah kewirausahaan dengan materi Sources of Financing, Equity, and Debt. Anggota kelompok kami yaitu Alfianita Farah, Adisa Kotrunada, dan saya sendiri, Alvina Damayanti. Yang pertama, perbedaan dari equity capital dan debt capital. Equity capital sendiri itu merupakan modal ekuitas yang berasal dari dana yang diinvestasikan oleh pemegang saham atau dana milik pribadi. Modal ekuitas tidak perlu dilunasi seperti modal hutang, tetapi perusahaan harus dapat menghasilkan imbal hasil dalam bentuk valuasi saham atau dividen yang memenuhi atau melampaui tingkat ini untuk mempertahankan investasi pemegang saham. Adapun kerugian dari modal ekuitas sendiri yaitu perusahaan harus menyerahkan sebagian besar kepemilikannya dalam bisnis kepada pihak luar. Kemudian yang debt capital itu merupakan pembiayaan yang dipinjam oleh pengusaha dan harus dibayar di kemudian hari dengan bunga. Sangat sedikit pengusaha yang memiliki tabungan pribadi yang sangat besar untuk membiayai biaya awal membentuk usaha, sehingga para pengusaha harus bergantung pada beberapa bentuk modal hutang untuk meluncurkan perusahaan mereka. Selanjutnya, sumber modal yang tersedia bagi pengusaha. Yang pertama, personal savings atau tabungan pribadi. Banyak perusahaan yang memanfaatkan tabungan pribadi mereka untuk memulai usaha. Yang kedua, friends and family members. Investasi atau pinjaman dari keluarga dan teman merupakan sumber modal awal yang sangat baik untuk bisa menjadi langkah awal untuk menarik uang dari investor swasta atau perusahaan modal ventura. Yang ketiga ada crowdfunding. Crowdfunding biasanya digunakan untuk membantu mengumpulkan uang untuk mendukung tujuan sosial, membantu mendanai atau mendukung usaha kecil lokal. Yang keempat, accelerators. Pengusaha yang tidak berpengalaman kesulitan menemukan pendanaan awal. Oleh karena itu, banyak komunitas yang membuat program akselerator yang menawarkan modal awal yang kecil dan dukungan tambahan yang berlimpah kepada pengusaha baru. Yang kelima, angels. Angel biasa disebut investor swasta yang merupakan individu kaya yang juga merupakan investor terakreditasi dan memilih untuk menginvestasikan uang mereka dalam memulai bisnis dengan imbalan saham ekuitas di perusahaan. Kemudian, venture capital companies dan corporate venture capital itu merupakan lembaga keuangan yang memberikan pendanaan kepada perusahaan, khususnya startup. Yang ketiga ada going public. Perusahaan dapat dikatakan go public itu dengan menjual saham kepada investor luar dengan metode IPO. IPO sendiri itu merupakan saham suatu perusahaan yang pertama kali dilepas untuk ditawarkan atau dijual kepada masyarakat atau publik. Selanjutnya, proses untuk going public itu sendiri, pada tahap awal itu perusahaan perlu membentuk tim internal, menunjuk underwriter, dan lembaga serta profesi penunjang pasar modal yang akan membantu perusahaan melakukan persiapan go public. Yang kedua, pengusaha dan penjamin emisi harus menegosiasikan letter of intent yang menguraikan rincian kesepakatan yang mencakup berbagai masalah penting, termasuk jenis penjaminan emisi, ukuran dan kisaran harganya, dan komisi penjamin emisi. Kemudian ketika pernyataan selesai, maka perusahaan secara resmi mengajukan pernyataan kepada SEC dan menunggu peninjauan divisi corporate finance. Proses ini memakan waktu 30 hingga 45 hari atau bisa lebih. Kemudian sambil menunggu persetujuan, SEC juga membatasi publisitas dan informasi yang dapat dikeluarkan perusahaan selama masa tenang ini, yang secara resmi dimulai ketika perusahaan mencapai kesepakatan awal dengan penjamin emisi pengelola dan berakhir 25 hari setelah tanggal efektif. Kemudian, Undang-Undang Sekuritas itu mengizinkan roadshow yang merupakan pertemuan anggota sindikat potensial yang disponsori oleh penjamin emisi yang bertujuan untuk mempromosikan minat di antara penjamin emisi potensial dalam IPO dengan menampilkan perusahaan dan kesepakatan yang diusulkan. Kemudian yang terakhir adalah perusahaan itu menandatangani perjanjian penjaminan emisi formal. Pada pertemuan ini, penjamin emisi menerima saham mereka untuk dijual dan perusahaan menerima hasil dari penawaran.
Selanjutnya adalah various sources of debt capital atau jenis-jenis sumber modal utang. Yang pertama ada commercial banks atau bank komersial. Bank komersial sendiri adalah jantung dari pasar keuangan untuk usaha kecil, di mana bank komersial ini memberikan jumlah dan variasi pinjaman terbesar kepada perusahaan kecil. Bank ini cenderung konservatif dalam praktik pemberian pinjaman mereka dan lebih suka memberikan pinjaman kepada usaha kecil yang mapan daripada kepada perusahaan baru yang beresiko tinggi. Yang kedua ada short-term loans atau pinjaman atau utang jangka pendek. Pinjaman jangka pendek ini diperpanjang menjadi kurang dari 1 tahun, di mana pinjaman ini adalah jenis pinjaman komersial yang paling umum dibuat bank untuk perusahaan kecil. Dana ini biasanya digunakan untuk mengisi kembali akun modal kerja untuk membiayai pembelian persediaan, meningkatkan output, membiayai penjualan kredit kepada pelanggan, atau memanfaatkan diskon tunai, sehingga seorang pengusaha membayar kembali pinjamannya setelah mengkonversi persediaan dan piutang menjadi kas. Yang selanjutnya ada intermediate and long-term loans atau pinjaman jangka menengah dan jangka panjang. Pinjaman ini adalah salah satu jenis pinjaman jangka menengah yang paling umum, seperti pinjaman angsuran yang diberikan bank kepada perusahaan kecil untuk membeli peralatan, fasilitas, real estate, dan aset tetap lainnya. Yang selanjutnya adalah various loans program atau jenis-jenis program pinjaman. Jenis-jenis program pinjaman sendiri, di sini terdapat program jaminan pinjaman administrasi bisnis kecil atau disingkat dengan SBA. SBA bekerja dengan pemberi pinjaman lokal, baik bank atau non-bank, untuk menawarkan banyak program pinjaman lain yang dirancang untuk membantu pengusaha yang tidak dapat memperoleh modal dari sumber tradisional. Program pinjaman SBA ditunjukkan untuk pengusaha yang tidak memenuhi standar pinjaman di lembaga pemberi pinjaman konvensional. Di dalam SBA sendiri, terdapat beberapa program lainnya, seperti yang pertama, ada SBA Express Program, di mana program ini menawarkan SBA Express yang memberikan respon atau umpan balik kepada pengusaha untuk aplikasi pinjaman mereka dalam waktu kurang dari 36 jam. Yang kedua adalah Small Loan Advantage and Community Advantage Loan Program. Small Loan Advantage sendiri di sini adalah program keuntungan pinjaman kecil, di mana program ini dirancang untuk mendorong pemberi pinjaman SBA yang sudah ada dan berpengalaman yang dikenal sebagai pemberi pinjaman pilihan untuk memberikan pinjaman yang lebih kecil yang kemungkinan besar akan menguntungkan peminjam yang kurang beruntung. Untuk Community Advantage Loan Program di sini adalah program pinjaman keunggulan komunitas yang mendorong pemberi pinjaman baru yang beroperasi di komunitas yang memiliki kesulitan ekonomi yang sedikit atau bahkan tidak memiliki akses ke pinjaman SBA. Yang ketiga ada The Capline Program atau program Capline. Program ini adalah program pinjaman SBA yang memberikan pinjaman modal jangka pendek kepada perusahaan yang sedang berkembang yang ingin membiayai peningkatan musiman dalam persediaan atau piutang. Yang keempat ada Export Express Program atau program Ekspor Express. Di sini program ini merupakan program pinjaman SBA yang menawarkan waktu penyelesaian cepat untuk perusahaan kecil yang sedang mengembangkan atau memperluas inisiatif ekspor mereka. Yang terakhir ada Export Working Capital atau EWC, di mana program ini adalah program pinjaman SBA yang dirancang untuk menyediakan modal kerja bagi eksportir kecil. Untuk selanjutnya yaitu berbagai program pinjaman federal dan negara untuk bisnis kecil. Yang pertama ada Economic Development Administration. EDA menawarkan jaminan pinjaman untuk menciptakan bisnis baru dan memperluas bisnis yang ada di daerah dengan pendapatan bawah rata-rata serta tingkat pengangguran yang tinggi. EDA menjamin pinjaman sampai 80% dari pinjaman bisnis antara $750.000 dan $10 juta. Yang kedua ada Department of Housing and Urban Development, dengan memperpanjang sumbangan untuk kota-kota, yaitu meminjam dan memberikan uang kepada perusahaan kecil dalam usaha memperkuat ekonomi lokal. Yang ketiga, Departemen Pertanian US memberikan bantuan keuangan kepada bisnis.
kecil melalui kemitraan dengan sektor swasta dan organisasi di komunitas. Sebagai contoh, melalui program pinjaman perusahaan dan industri atau RBS akan menjamin sampai 80% pinjaman komersial untuk pinjaman sampai 5 juta dolar, 70% untuk pinjaman antara 5 juta dolar dan 10 juta dolar, dan 60% untuk pinjaman lebih dari 10 juta dolar. Yang selanjutnya ada Small Business Innovation Research Program dengan melibatkan 11 lembaga federal yang memberikan hibah tunai atau kontrak jangka panjang kepada perusahaan kecil yang ingin memulai atau memperluas upaya R&D mereka. SBIR memiliki 3 proses. Yang pertama, tahap 1 bukti konsep yang menentukan praktisasi dan potensi komersial sebuah teknologi atau produk berlangsung sampai 6 bulan dan memiliki batas $150. Maaf, $150.000. Untuk tahap kedua, pembang prototipe dengan memberikan yang dirancang untuk mengembangkan konsep menjadi teknologi atau produk tertentu berlangsung sampai 24 bulan atau memiliki batas $1 juta. Sekitar 1/3 dari semua pelamar tahap 2 menerima pendanaan. Untuk tahap 3 adalah fase komersialisasi, di mana perusahaan mengejar penerapan komersial yang dilakukan dalam tahap 1 dan tahap 2 dan harus menggunakan swasta atau tidak untuk membawa produk ke pasar. Yang selanjutnya, Small Business Technology Transfer Program, yaitu menyempurnakan program SBIR, di mana SBIR berfokus pada ide-ide komersial yang berasal dari bisnis kecil. Yang selanjutnya, cara lain untuk membiayai bisnis. Yang pertama ada Factoring Account Receivable, yaitu sebuah bisnis kecil dapat menjual langsung akun-akunnya ke suatu faktor. Faktor membeli akun-akun perusahaan dan membayar mereka dalam 2 bagian, yaitu faktor yang membayar segera dan faktor yang melakukan pembayaran sebesar 5 hingga 18%. Yang kedua, leasing. Leasing adalah tingkat pembiayaan bootstrap yang biasa, di mana bisnis kecil dapat menyewa segala macam aset seperti ruang kantor, telepon, komputer, dan peralatan berat. Dengan menyewa aset mahal, entrepreneurs dapat mengurangi kebutuhan modal jangka panjang dari bisnis mereka dengan menyewa peralatan dan fasilitas serta tidak menginvestasikan modal mereka dalam mencatat aset. Yang selanjutnya ada ROP. Banyak dari mereka yang dimaksud dengan ribuan entrepreneurs mengalihkan diri ke rollovers sebagai startup bisnis dengan cara menggunakan tabungan pensiun mereka untuk membiayai bisnis mereka. Dengan menggunakan 401 rollovers, para entrepreneurs dapat memindahkan uang pensiun yang ada ke startup. Yang selanjutnya ada Merchant Cash Advance, merupakan suatu metode pembiayaan di mana seorang pemasar membeli perekrutan kartu kredit dan debit dengan diskon. Untuk selanjutnya ada peer-to-peer loans, merupakan perusahaan berbasis web yang menciptakan komunitas kredit online pinjaman yang menyediakan pendanaan untuk perusahaan kecil yang layak kredit. Untuk selanjutnya ada loan brokers, adalah suatu bisnis yang spesialis untuk membantu perusahaan kecil menemukan pinjaman dengan menggunakan jaringan besar peminjam. Yang paling sering digunakan untuk yang terakhir yaitu credit card. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.